Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukhtaram, para alim, para ulama yang saya taati, wabil khusus kepada Mudirul Ma'had Nur Mutakin Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad beserta keluarganya yang selalu kami harap barokah beserta doanya, kepada jamaah istighosah Qiyamul Lail yang saya hormati dan saya taati, dan tak lupa pula kepada teman-teman santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan berwajah dan di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang sudah di fase kedua. Intinya malam yang mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 diterangkan, yaitu di sana pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada sampai titik 10 hari yang kedua ini tanpa adanya taufik dan hidayah oleh Allah, dari Allah, kita tidak akan bisa berkumpul sampai saat ini. Ini kalau kita tidak didasari dengan yang namanya ikhlas. Di sini saya akan mengutip tentang daripada istiqomah, yang mana kita sampai saat ini selalu istiqomah beribadah kepada Allah dengan pembacaan selawat, suratul waqiah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di sini saya akan mengutip tentang masalah istiqomah. Yang pertama, di sini istiqomah itu dibagi 3. Yang pertama yaitu istiqomah bil lisan. Yang kedua istiqomah bil janan, dengan hati, dan istiqomah dengan bin nafsin. Contoh yang istiqomah dengan bil lisan itu al-mudawamatu ala kalimati syahadah, dengan cara kita selalu melakukan ucapan-ucapan yang baik. Itu termasuk salah satu istiqomah. Intinya kalau dalam kitabnya itu ajek dalam keadaan apapun. Contoh seperti halnya kita makan atau minum, kita selalu membaca bismillah. Setelah makan kita membaca alhamdulillah. Ini kan setiap hari kita mau makan pasti membaca bismillah, selesai alhamdulillah. Ini termasuk istiqomah. Intinya mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Yang kedua istiqomah bil janan, yaitu apa? Al-mudawamatu ala sidqil iradah. Intinya istiqomah dalam intinya sidqil iradah, bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam permintaan kita kepada Allah. Contoh-contoh seperti pada malam hari ini. Yang istiqomah bil lisan al-mudawatu alal ibadati wa ta'ah. Istiqomah yang dimaksud dengan bin nafsin, intinya dengan anggota badan
yaitu kita selalu istiqomah tentang ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita sudah istiqomah, maka Allah itu dalam surat Fussilat itu Allah menjamin bagi orang-orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah selalu melakukan kebaikan, istiqomah selalu mengucapkan kata-kata baik. Apa kata Allah? Yang pertama, malaikat akan turun untuk menguatkan iman. Intinya orang yang istiqomah, oleh Allah mengutus malaikat turun ke bumi kepada hamba yang istiqomah itu ialah untuk menguatkan iman ketika dia sudah nazak, ketika sudah mau mati. Intinya didampingi oleh malaikat. Karena kalau orang itu sudah nazak, bukan hanya malaikat, iblis pun itu akan datang untuk menggoda. Apakah orang ini mati dalam keadaan iman atau mati dalam tidak membawa iman? Sehingga dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu mengatakan, boleh saya mati meninggalkan harta, meninggalkan apa-apa yang di dunia, akan tetapi jangan sampai saya mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Jadi yang pertama ialah daripada janji Allah kepada orang yang istiqomah, malaikat akan turun untuk menguatkan iman orang tersebut. Yang kedua, Allah akan mengutus malaikat kepada orang tersebut. Malaikat akan berpesan. Apa kata malaikat? Jangan terlalu susah dengan urusan dunia. Intinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqomah selalu ibadah kepada Allah tidak akan pernah insya Allah tercukupi tentang masalah urusan dunia. Yang nomor 3 daripada keistimewaannya orang yang istiqomah, malaikat akan mendampingi pada orang tersebut ketika malaikat itu dibutuhkan, terutama besok di alam kubur atau di mizan atau ketika nanti kita dihisab di akhirat, maka malaikat itu akan selalu mendampingi orang-orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang nomor 4 daripada janjinya Allah bagi orang yang istiqomah, segala urusan oleh Allah akan dimudahkan tentang masalah urusan apa saja, urusan pekerjaan, urusan-urusan yang lain. Kalau dia istiqomah, oleh Allah akan diberikan kemudahan. Yang terakhir daripada janjinya Allah orang yang istiqomah, Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Sehingga ada mengatakan al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Jangan mencari karomah dulu, jangan mencari kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita yang namanya belum istiqomah. Istiqomah itu memang mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk kita lakukan. Terkadang kita pada setiap malam kita qiyamul lail, terkadang ada juga, terkadang sakit, terkadang sepeda mogok. Ini kalau kita tidak kuat dan kita ikhlas, mungkin kita enggak akan berangkat. Karena kita mungkin oleh Allah tadi itu akan kita lebih baik istiqomah, insya Allah berangkat. Nah, sehingga kata Rasulullah itu afdhalul a'mal indallah adwamuha wa inqalla. Paling amal yang paling baik di sisi Allah itu adwamuha, orang yang selalu dan selalu istiqomah walaupun itu sedikit. Contoh seperti halnya kita membaca sholawat setiap hari, contoh 3 kali, itu lebih utama daripada kita setiap hari atau membaca sholawat 1000 kali cuma 1 kali. Maka
yang lebih baik kita membaca 3 kali, akan tapi kita selalu istiqomah. Jadi itulah sedikit tentang janjinya Allah terhadap orang-orang yang istiqomah terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.